Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Amin. di mana kami boleh diberikan kesehatan, Yes. kekuatan, kemampuan untuk kami bangun pagi, dan Yes. terlebih kami mau menyembah Tuhan, mau Amin. mendengarkan firman Tuhan. Yes. Berbicaralah melalui hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Berilah hambamu hikmat, berilah Amin. hambamu pengetahuan ya Tuhan. Yes. Hanya kepadamu kami mengandalkan hidup kami. Hamba Amin. tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan kami hikmat pewahyuan. Oleh Amin. sebab itu ya Tuhan, Tuhan berkati kami melalui persekutuan. Kami ingin mendengar isi hati Tuhan. Kami ingin mendengar pewahyuan-pewahyuan baru daripada Tuhan. Untuk kami hidup, untuk kami melangkah di hari-hari, untuk kami menginjili, untuk kami bisa menata kehidupan yang lebih baik. Kiranya Amin. Tuhan memberkati, mengurapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, Amin. Shalom untuk Bapak Ibu Ya. yang luar biasa ya. Salam, Amin. salam, salam, Pak. Shalom. Ya, saya sangat diberkati dan berterima kasih untuk hambanya Pak Surbekti, Ibu Tiara Purba, dan yang lainnya yang sudah boleh mempercayakan saya lagi untuk berbagi ya. Nah, saya Amin. hari ini tidak ingin menggurui Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih luar biasa daripada saya. Ya, saya hanya ingin membagikan hidup saya ingin kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Amin. Sekiranya apa kata firman Tuhan yang ingin kita lakukan untuk khususnya hari ini dan selanjutnya. Nah, Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu tema ya, mengalami perubahan hidup. Nah, orang ini mengalami perubahan hidup yang luar biasa ya. Eh, Ia mengalami metamorfosa, berubah dari Amin. keadaannya yang eh, tidak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah belajar tentang Martimius ini ya. Ini cerita sekolah minggu. Dan ini cerita-cerita yang luar biasa ya. Ini banyak orang yang anggap ini udah cerita biasa ya. Tapi pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema, apa sih yang Tuhan buat dalam hidupnya? Nah, yang kita perlu pelajari. Ya, coba kita akan baca ya dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, eh, mau saya yang bacain atau ada yang mau bacain buat saya, buat kita? Markus berapa, Pak? Ya. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Amin. Amin. Baik. Markus 10 ayat 46 sampai Sampai 52. 52. Baik, ini firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Eh, Kayaknya salah ya, Tidak, Pak. ya. Temanya Yesus menyembuhkan Bartimius. Ya. Ya, Markus berapa tadi? Markus 10? 10 ayat 46. Ayat 46. Oh iya, baik. Ya, maaf, maaf. Pak 6 sampai 5. 52. Pak. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru,
Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada Amin. saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Terima kasih Pak Lamsar. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ya, eh, kalau Tuhan memanggil kita, ya, kalau Ia memanggil siapapun, pasti Tuhan akan berbuat sesuatu, ya. Itu catatan penting. Nah, masalahnya kita kuat nggak hati kita kalau Tuhan memanggil kita, ya. Ya, dia seumpamanya dia panggil, Pak Surbekti, aku mengutus engkau, ya. Nah, itu. Nah, Pak Surbekti harus kuat, ya. Pak Surbekti harus eh, kuat hati dalam memimpin the power of love ini, ya kan? Nah, ini kekuatan yang Tuhan sudah panggil untuk hambanya. Nah, eh, kalau kita baca tadi ya dari renungan kita, ya ketika Yesus melintas di Yeriko. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tidak dipungkiri ya, Yeriko ini adalah salah satu kota yang cukup banyak mengalami terjadinya mujizat. Ya, Hmm. kita bisa baca di dua raja-raja, di mana Elisa eh, memulihkan air, ya, air sungai yang pahit jadi manis, jadi bisa diminum lagi. Ada satu lagi di mana Yesus juga mempertobatkan Sakius, sang pemungut cukai itu di Yeriko. Nah, hari ini ada seorang pengemis buta di Yeriko juga. Nah, saudara, yang lebih luar biasa, orang ini sebenarnya tidak layak dilawat oleh Tuhan, tapi dilawat oleh Tuhan. Ya. Nah, hari-hari ini banyak orang yang layak dilawat oleh Tuhan, tapi dilewat oleh Tuhan. Nah, ini kata dilewat sama dilawat itu dua hal yang sangat beda. Nah, apa sih keistimewaan si Bartimius ini, saudara? Nah, saudara, Bartimius ini mereka berdiri di pintu gerbang, ya, pintu gerbang sampah namanya, karena di tempat itu berkumpul para pengemis-pengemis, ya, orang-orang buta, ya, orang-orang sakit kusta, gitu. Oh, Jadi ya, kalau kita apa namanya logikakan dengan sekarang ini, mungkin kita teringat, oh berarti ini tempat yang sangat apa kumuh, ya, nggak mau orang lewat di tempat itu. Kenapa? Mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah, ya. Tapi hari itu Yesus lewat, ya. Hari itu Tuhan lewat dan eh, dia katakan apa? Kalau kita lihat ya dari ayatnya yang tadi eh, ya, bahwa Bartimius ini mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ya, mungkin karena hiruk pikuk, ya, dia bertanya sama orang-orang kenapa kok sampai begitu. Nah, dia mendengar ada Yesus sedang lewat di dekat situ, ya. Nah, ketika didengarnya bahwa Yesus, mulailah ia berteriak, ya.
ia berteriak-teriak minta tolong kepada Yesus. Nah, saudara, eh, kalau kita lihat eh, dari bacaan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang saya coba tarik ya. Kenapa Bartimius ini dilawat oleh Tuhan? Ya. Yang pertama adalah Bartimius ini mengerti kebutuhannya. Nah, banyak orang nggak mengerti kebutuhannya ya, sehingga kadang-kadang dia nggak tahu arah hidupnya gitu. Nah, ketika Yesus bertanya di ya kalau kita lihat ayat yang ke-51 ya, tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku dapat perbuat bagimu? Nah, saudara, nah kalau kita lihat dari ayat ini, kok Tuhan Yesus bertanya begitu kepada Bartimius ini? Bukankah Tuhan Yesus itu maha tahu, maha segalanya? Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau supaya Bartimius itu tahu, 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 tahu apa yang dia butuhkan. Nah, sekali lagi saya ulangi. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, ya, tanya kepada saya, tanya kepada kita, supaya kita itu benar-benar tahu, ya tahu, kita tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat goal setting daripada Bartimius ini, dia ini orang buta, butuh dikasihani, butuh berkat, butuh uang, butuh harta. Karena apa? Dia ada di tempat itu untuk mengemis, meminta-minta. Gitu. Tapi hari itu, dia tahu apa yang dia butuhkan. Nah, ini saudara, kita lihat dari bacaan kita, ayatnya yang ke-51, Tuhan Yesus katakan, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi kebutuhan utama Bartimius adalah melihat. Nah, hari-hari ini, Bapak Ibu, bukankah banyak orang yang hidupnya nabrak sana, nabrak sini, ya, yang mestinya ia injak, tapi ia tidak injak, mestinya ia tidak injak, tapi diinjak, ya, kebenaran diinjak-injak, ya, dosa dia yang mestinya diinjak, tidak diinjak. Ya. Ini karena apa? Karena mata rohaninya tidak bisa melihat. Nah, Bartimius ini tahu, dia bilang Tuhan, aku ingin melihat. Amen. Aku ingin melihat. Nah, saudara, orang ketika mata hatinya, ketika hidupnya dapat melihat, maka dia tuh tahu arahnya, arah hidupnya mau kemana, arah tujuannya mau kemana. Ya, saya kutip dari satu ya satu eh, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18 ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saudara, ketika kita dapat melihat kebenaran yang Tuhan sudah bukakan dalam hidup kita, maka kita dapat melihat betapa kayanya kemuliaan Allah kita. Dalam segala hal, dalam segala bentuk, dia akan diberikan kepada kita. Sehingga hidup kita akhirnya tidak nabrak sana, nabrak sini. Ya, karena apa? Kita dapat melihat. Nah, hari itu Bartimius tahu
kebutuhan utamanya adalah melihat. Ya. Dia tidak memikirkan hal-hal lain karena dia paling penting ada kebutuhan utamanya melihat. Nah, orang yang melihat pasti berubah, ya. Nah, berubah ke arah yang lebih baik. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang menuntut, kamulah yang berubah, kamu harus berubah. Nah, dulu saya begitu kepada anak-anak istri saya. Saya sudah capek, saya sudah bekerja, kok kamu nggak berubah-berubah? Nah, setelah saya tahu kebenaran, maka saya nggak pernah menuntut mereka berubah. Ya, mereka berubah atau nggak berubah itu nomor dua. Yang penting saya dulu harus berubah. Nah, saya harus melayani, saya harus mendengar, saya harus berdoa, saya harus membaca firman, ya. Sehingga apa? Hidup saya menjadi apa? Dampak bagi mereka. Hidup saya menjadi teladan bagi mereka. Nah, saya tidak muluk-muluk ya untuk orang lain, tapi yang penting bagi keluarga saya, ketika saya mengalami perubahan. Kenapa? Karena saya dapat melihat, ya, Bartimius mengalami satu metamorfose, yaitu berubah. Kenapa? Dia tahu kebutuhan saat itu. Nah, yang kedua, Bartimius mengalami perubahan hidup karena Tuhan eh, tahu hatinya, ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan perubahan terjadi dari seorang Bartimius ini? Yang kedua adalah ia berubah menjadi pengemis dan pengikut Tuhan. Nah, waktu dia menjadi pengemis, saudara, ada sesuatu yang dia tanggalkan, yaitu jubah. Nah, jadi kalau zaman dulu eh, eh, semua itu kita lihat berdasarkan apa? Pakaian jubah. Kalau imam itu pakaiannya apa? Efod ya, efod. Oh, kalau seorang yang memakai efod, wah ini berarti dia imam. Nah, begitu juga dengan pengemis ada jubahnya, ya. Orang kusta ada jubahnya, orang buta ada jubahnya, ya. Pemungut cukai ada jubahnya. Nah, hari itu dia menanggalkan jubahnya dan mengikut Yesus. Nah, berbicara tentang jubah, kalau kita baca dalam Alkitab itu berbicara tentang status. Ya, banyak orang tidak mengalami lawatan Tuhan karena satu, dia tidak berani meninggalkan status hidupnya, area nyaman dalam hidupnya. Wah, saya ini seorang pemimpin di perusahaan. Saya ini seorang petinggi di perusahaan. Saya ini seorang atasan di perusahaan. Saya ini kepala keluarga. Ya, yang boleh berubah tuh kalian bawahan. Nah, saudara, banyak orang tidak mengalami lawatan Tuhan karena tidak berani meninggalkan status. Ya, dikatakan jubah. Tapi hari itu Bartimius berani meninggalkan jubah dengan mengikuti Yesus. Ya, dia akhirnya eh, mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, bisa saja dia tinggal, ya, ketika dia sudah dilawan oleh Tuhan, dia minta apa? Dia bisa aja melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya, ya, minta dikasihani, ya. Padahal dia sebenarnya tidak layak dikasihani. Nah, tapi hari itu, ketika dia dilawat oleh Tuhan, dia dengan rela menanggalkan status jubah sehingga dia mau mengikuti Yesus. Nah, hari-hari ini banyak saya sendiri mengalami banyak menemukan ya teman-teman saya. Kenapa kamu tidak
all out ikut Tuhan Yesus. Ya, karena mama saya masih kepercayaan A, kepercayaan B. Karena keluarga saya masih, sehingga saya diam-diam, sehingga saya takut-takut, ya. Masih ada jubah yang sulit sekali ditanggalkan. Nah, eh, yang ketiga, Bartimeus mengalami perubahan karena dia tahu kepada siapa dia berteriak, kepada siapa dia minta tolong. Bapak Ibu, hari-hari ini ya mungkin tanda kutip, ketika kita mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, ya, jalan buntu, seolah-olah jalan tidak ada jalan keluarnya, ya. Ingat firman Tuhan katakan, kepada siapa kita berteriak. Nah, Saudara, pada ayatnya yang ke-47, ya, 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ketika kita ingin berubah, ingin lebih lagi dalam menyembah Tuhan, kita ditekan, kita dihentikan, kita disuruh diam, ya. Tapi Bartimeus tidak. Bahkan dia katakan dia semakin keras berteriak. Ketika orang banyak mengatakan diam, 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 ingin eh, mementalkan, ingin mementahkan apa harapannya, tapi semakin keras dia berteriak. Ya, Bapak Ibu, kita lihat hari-hari ini kepada siapa kita berteriak ketika kita menghadapi masalah, problem, ketika kita menghadapi jalan-jalan buntu. Ya, mungkin orang-orang di sekitar kita menekan kita. Nah, karya-karya kita, pelayanan kita ditekan, ya. Karir kita ditekan, usaha kita ditekan. Nah, apakah kita pada siapa kita berteriak? Pelajaran pagi hari ini mengingatkan saya waktu masa-masa sulit saya. Ya, saya selalu berlutut kepada Tuhan. Saya selalu memohon berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Nah, Bartimeus ketika dia ditekan, semakin keras dia berteriak. Nah, Bapak Ibu, apa sih ciri khas orang yang selalu berteriak itu? Dia mengalami rasa haus dan lapar. Ya. Bartimeus merasa memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, akan pertolongan Tuhan. Sehingga semakin ditekan, ya semakin keras untuk berteriak. Nah, kita bisa rasakan mungkin Bapak Ibu yang di tempat ini ya, sering melakukan doa puasa, ya. Bahkan mungkin ada yang pernah puasa Esther ya. Nah, kalau puasa Esther itu ekstrim ya. Nah, Saudara, saya pernah melakukan pelatihan ya. Jadi, waktu di pelatihan itu, kami kekurangan air, Saudara. Ya, jadi karena di regu kami cuma dibatasin air 3 botol ya 1 liter gitu kan untuk di perjalanan. Nah kami ada 12 orang, Saudara. Air cuma 3 liter untuk seharian 3 liter 12 orang. Itu ketika kami pelatihannya kan di gunung gitu ya. Itu baru seperempat perjalanan air sudah habis. Nah, ketika menjelang sore, Pak Ibu, itu ada
aliran sungai mengalir. Kami tidak tahu itu hulunya itu tempat orang buang air besar atau air kecil, kita nggak tahu. Tapi ketika saya melihat air itu, saudara, sama teman-teman, udah kami jongkok aja semua. Yang penting rasa haus kami terpenuhi. Wah, kami berasa, wih, segernya minta ampun, saudara. Kami tidak tahu, saudara. Hulunya itu tempat apa? Tempat orang buang apa? Tapi ketika kami lihat air, saudara, aduh, segernya minta ampun. Karena apa? Sudah haus. Bartimeus memiliki hati yang haus akan kebenaran. Sehingga dia makin ditekan, semakin berteriak kepada Tuhan. Yesus anak Daud, tolong aku. Yesus anak Daud, tolong aku. Wow, luar biasa. Hari itu ketika saya mempersiapkan untuk renungan ini, saudara, saya melihat saya bertobat kembali. Tuhan, ampuni aku ketika aku tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Ampuni aku, Tuhan. Aku ingin dilawat oleh Tuhan. Aku tidak ingin dilewat oleh Tuhan. Nah, saudara, akhirnya hidup berubah memang sulit. Tetapi jauh lebih sulit ketika kita tidak mau berubah. Ya, hidup berubah memang sulit, tetapi jauh lebih sulit ketika kita tidak mau berubah. Dr. Edwin Lewis School pernah berkata dalam satu tulisannya, perubahan harus rela dimulai dari atas. Ya, perubahan harus rela dimulai dari atas. Jika tidak, akan ada pemberontakan dari bawah. Nah, saudara, hari-hari ini mau nggak kita mengalami perubahan? Ya, berubah ke arah kebenaran, ke arah sehingga apa? Kita mengalami lawatan Tuhan. Ya, nah, Dr. Edwin Lloyd School juga berkata perubahan adalah proses kehidupan. Nah, ketika orang tidak mau berubah, maka dia akan menuju pada kematian. Nah, hari-hari ini jangan takut untuk mengalami perubahan. Ya, semakin kita meletakkan hidup kita di atas kebenaran, maka semakin luruslah jalan hidup kita. Nah, Bartimeus tahu jalan hidupnya adalah Yesus. Maka dia meninggalkan jubah pengemisnya dan mengikuti Yesus. Nah, saudara, kalau hari ini Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan ingin berbuat sesuatu dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita. Ya, masalahnya taat nggak kita? Nah, ya, esensi tertinggi dari penyembahan itu adalah ketaatan. Ya, esensi tertinggi penyembahan kita kepada Tuhan Yesus adalah ketaatan. Nah, ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi anak-anaknya, maka Tuhan pasti berbuat sesuatu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu cerita, ya, dengan satu cerita yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya cerita ini, ya, dan pernah baca. Waktu akhir-akhir daripada Tuhan Yesus ingin naik ke sorga, ya, Tuhan Yesus dapatkan murid-muridnya sedang menangkap ikan. Ya, itu saya ambil di Yohanes 21. Nah, di Yohanes 21 ini perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, saudara,
Nah, mungkin murid-muridnya galau, ya, galau, pingin refreshing, ya, pingin apa namanya santai-santai. Nah, mereka ini kan orang ahlinya, ahli nangkap ikan. Ya, rata-rata murid-murid Yesus ini adalah ahli nangkap ikan. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka. Nah, mulai dari ya eh, ayatnya yang ketiga ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepada kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, nah saudara, mereka ini orang ahli perikanan, saudara. Nah, jadi sebelum mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka ini orang ahli-ahli menangkap ikan. Ya, teman saya di Ambon katakan, kamu tahu nggak kalau nelayan-nelayan ahli-ahli di Ambon itu, begitu dia cium air laut, katanya dia tahu ikan itu apa kawin di mana, kata bertelur di mana. Wih, saking ahlinya, luar biasa saya bilang. Karena mereka udah tahu itu jam segini ikan itu ada di mana, jam segini ikan itu ada di mana. Wow, saya bilang. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka orang ahli-ahli, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, jadi ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Karena mereka tidak dapat apa-apa di situ. Semalam-malaman loh mereka. Nah, tapi ayatnya yang keenam ini yang saya suka. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Nah, itu hari udah siang. Mungkin Simon Petrus berkata, "Tuhan, saya ini ahli dalam menangkap ikan. Ikan udah nggak ada lagi di siang ini." Tetapi Simon Petrus taat. Ini yang luar biasa. Ya, ketaatan kita kepada Allah adalah penyembahan tertinggi. Nah, lanjutan dari cerita ini, Bapak Ibu, ada dikatakan apa? Pada ayatnya yang ke 11 ya. Nah, lalu Simon Petrus taat ya, naik ke perahu lalu menghela jalan ke darat penuh ikan besar-besar 153 ekor banyak dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepadanya. Ya, ini saudara, di situ ada ikan besar-besar saudara. Mereka dapat. Nah, yang pertanyaan ikan kecil-kecilnya kemana? Ya. Ketika ketaatan dilakukan oleh Simon, Tuhan berbuat sesuatu. Nah, ada teman saya bercanda bilang begini. Padahal itu ikan kecil-kecil kalah bersaing karena ikan besar-besar itu pingin ketemu sama penciptanya. Ya, dia bilang gitu. Wah, saya bilang, di situ kan bilang ikan besar-besar. Yang kecilnya kemana? Kalah bersaing. Jadi semua ikan berebut pingin ketemu penciptanya. Wow, luar biasa saya bilang. Ketika ketaatan terjadi, Tuhan berbuat sesuatu. Ketika Bartimius taat, ya, Tuhan buat sesuatu dalam hidupnya. Tuhan mengubah hidupnya. Matanya bisa melihat. Mata hatinya terang. Sehingga dia tahu arah kemana hidupnya selanjutnya. Wow, dasar. Maka hari-hari ini saya banyak berdiam diri untuk taat kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berotoritas atas hidup saya. Karena dia berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mari tinggal tanggalkan jubah kita. Kita mau taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Taat kepada Tuhan. Kepada dia kita berteriak. Karena dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang berdaulat atas keselamatan kita. Allah yang berdaulat atas masa depan anak-anak kita.
Allah yang berdaulat atas masa depan pelayanan kita. Allah yang berdaulat atas masa depan bangsa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara. Dan biarlah firman-Mu merema dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu boleh menjadi proses kehidupan kami. Sehingga firman-Mu kami lakukan. Sehingga firman-Mu boleh berdampak ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan kiranya menolong kami untuk kami serupa karakter Kristus dalam mengalami proses-proses kehidupan, proses-proses pelayanan. Tuhan kiranya menolong hidup kami dalam pelayanan kami. Tuhan menolong anak-anak kami, Tuhan menolong keluarga kami, Tuhan menolong usaha kami, Tuhan menolong pekerjaan kami, Tuhan menolong karir kami. Karena hanya kepada Tuhan kami berteriak. Hanya kepada Tuhan saja kami berteriak. Hanya kepada Tuhan saja kami berteriak minta tolong. Karena Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Hamba sudah selesai berbicara. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah dalam melayani. Dalam melakukan apapun dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir. Karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami. Walaupun kelihatannya terlambat. Dan kami sangat percaya. Firman-Mu berkuasa. Tuhan kiranya memberkati persekutuan Power of Love ini. Tuhan menjadi berkat bagi bangsa, bagi kota, bagi dunia. Bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Kami percaya Tuhan memberkati pengurus-pengurusnya. Biarlah mereka dengan setia dan taat menjalani panggilan Tuhan ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.